Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adilia Putri Rahab dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya membuat video akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tugas saya. Baiklah, saya mulai dari tugas pertama. Ambillah kesimpulan dari setiap video 1 sampai dengan 6 dan hal-hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran materi ini. Video 1 menyimpulkan, menjaga lisan dengan hanya berucap kebenaran dan kebaikan. Berhati-hati dalam berucap, sebab setiap manusia tak akan bisa lepas dari apa yang ia ucapkan. Video kedua menyimpulkan, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat banyak pahalanya. Perilaku berbakti kepada kedua orang tua memiliki derajat yang sama dengan jihad di jalan Allah. Video ketiga menyimpulkan, perbuatan sesuatu kebaikan yang kita tanamkan pasti akan menumbuhkan buah atau hasil yang bagus. Terus kita berbuat kebaikan meskipun suatu saat bukan orang yang kita bantu membantu kembali kita. Video keempat menyimpulkan, syukur berarti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan kekuatan iman dan meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Soal nomor 2, jelaskan tafsir dari Quran surat Luqman ayat 13, 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Tafsir surat Luqman ayat 13 dan 14. Parenting Luqman Al-Hakim. Surat Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Luqmanu libnihi wa huwa yaqzihun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya. Luqman adalah seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberikan hikmah sebagaimana disebut dalam ayat 12 surat Luqman ini. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, dan hendaknya setiap orang tua muslim mencoba perintah dan pendidikan anak ala Luqman ini. 2. Larangan syirik. Ya bunaya la tusyrik billahi innaka syirka la zulmu azim. Hai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutu Allah. Sesungguhnya mempersekutu Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Inilah pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada buah hatinya. Yakin janganlah mempersekutu Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasehati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal yang pertama yang ia pesankan kepada anaknya, ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, janganlah mempersekutunya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. 3. Birrul walidain. Surat Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Wa wasainal
insababi walidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Kata washoina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah, maka ia adalah perintah. Dalam ayat ini Allah memerintah manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintah menghormati dan memuliakan keduanya. Syaki Wahba Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah setelah dia mengabdikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Allah menggiringnya dengan perintah birrul walidin. Yang keempat, terutama ibu. Hamalan hu amhu wahnan ala wamni wa fisalluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menurut Mujahid, kata wahan berarti penderitaan mengandung anak. Menurut Qatada, artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atha Al-Qurasi artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besar kepayahan seorang ibu tak kala mengandung anaknya. Dan setelah melahirkan, seorang ibu masih menyusui anaknya dalam 2 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya terlebih ibunya? 5. Bersyukur kepada Allah dan orang tua. Anishkurli wali walidayka inla ya musir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Setelah perintah bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, Allah menuntun hambanya agar bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Mengapa lebih dulu harus bersyukur kepada Allah? Karena seluruh nikmat dalam hidup ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat kasih sayang orang tua. Sesungguhnya yang membuat orang tua mengasihi anaknya adalah Allah. Syukur pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Karena semuanya itu, sejak mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukurlah kepada orang tuamu, ibu yang telah mengasuh dan ayah yang telah membela serta melindungimu, ibu dan anak-anaknya, ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah mengambil janji Bani Israel. Poin pertama dari Surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dari Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bahkan Syaikha Wahba Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan, Allah mengambil sumpah Bani Israel untuk melaksanakan poin-poin isi perjanjian ini. Namun pada akhirnya mayoritas Bani Israel mengkhianati janjinya. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Isi perjanjiannya atau sumpah ini merupakan pokok-pokok agama Allah. Pertama adalah tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Janganlah kamu menyembah selain Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, Bani Israel diperintahi untuk menyembahnya dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hal yang sama telah diperintahkan kepada seluruh manusia. Akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sama dengan yakin tauhid. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Sejak hak paling tinggi dan paling besar yaitu hak Allah berupa tauhid, barulah isi perjanjian berikutnya perintah untuk berbuat baik atau ihsan kepada manusia, dimulai dari kedua orang tua. Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Allah memerintah untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dalam hadis dijelaskan bahwa ihsan adalah beribadah yang baik, seakan-akan melihat Allah. Setelah bertauhid kepada Allah, manusia diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapaknya, dua orang paling berjasa yang dengan perantaran keduanya ia lahir, tumbuh dan berkembang, orang tua yang membesarkan dan mendidiknya. 4. Berbicara baik. Selain perbuatan yang baik, Bani Israel juga diperintahkan dalam perjanjian itu untuk berbicara yang baik kepada orang lain. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ibnu Katsir menjelaskan maksud kalimat ini. Berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut, termasuk dalam hal yang amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Yang kelima, sholat dan zakat. Isi perjanjian ini merupakan adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal sudah diperintahkan Allah kepada manusia, bahkan sejak Nabi Adam, termasuk kepada Bani Israel hingga umat Islam hari ini. Meskipun tata cara dan ukurannya berbeda sesuai syariat di zamannya. Yang keenam, Bani Israel melanggar perjanjian. Bagian terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan karakter Bani Israel yang suka mengkhianati perjanjian kecuali sedikit dari mereka. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Bani Israel diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka malah menyembah patung sapi emas. Mereka justru menjalimi orang-orang lemah yang antara mereka. Soal nomor 3, hikmah dan manfaat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13, 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Hikmah dan manfaat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 dan 14, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada kedua orang tua harus dilandasi oleh ketaatan kepada Allah, mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Sementara hikmah dan manfaat terhadap surat Al-Baqarah ayat 83, hikmah supaya kita hanya menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua dan sesama muslim, anak yatim dan orang miskin. Manfaatnya, melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengembalian janji olehnya. Nomor 4, jelaskan hubungan materi pertemuan ini dengan materi sebelumnya. Hubungannya adalah materi sebelumnya dan materi yang sekarang itu sama-sama membahas mengenai surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nomor 5, bagaimana kamu mengaplikasikan materi kali ini pada kehidupanmu sehari-hari? Dengan cara berkata sopan, lemah lembut, penuh kasih sayang kepada semua orang, termasuk pada kedua orang tua, memperbaiki sholatnya, senantiasa bersyukur selalu. Nomor 6, jika kamu bertemu dengan anak yang kurang mampu, akan tetapi ia malas sekolah, bagaimana kamu menasihatkannya?
Caranya adalah saya akan memberi sedikit motivasi atau arahan kepada si Hana terlebih dahulu. Kemudian saya akan berkata seperti ini: jika kamu malas untuk sekolah, maka kamu tidak akan tahu dunia luar. Jangan pernah kamu berpikir bahwa kamu itu anak kurang mampu. Jika kamu sudah menjalaninya, pasti semua ada jalannya. Sekian dari saya videonya, presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah dalam perkataan atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.